Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi kembali dengan Lawson Nelly di ibadah online Sekolah Minggu GKY Medan. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Siap, yakin sudah siap ya? Yuk mari kita dengan penuh semangat, kita dengan hati yang berkobar-kobar, kita datang mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum memulai, Lawson ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala dengan sikap hormat. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kembali sepanjang minggu ini Engkau telah menjaga kami, melindungi kami. Tuhan, hari ini kami datang kembali untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami, Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami dapat memuji-muji-Mu dengan sungguh-sungguh dan dapat mendengarkan firman-Mu, juga dapat mengertinya. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk adik-adik, Lawson ajak kita untuk menyanyikan lagu pertama, lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, nyanyikan dengan gerakannya. Yuk, dengan posisi berdiri ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan gerakannya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Ciu, 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 ciu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Setelah menyanyikan lagu tadi, masih ingat kata-katanya? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena Yesus beserta dengan adik-adik. Yuk mari kita nyanyikan lagu kedua. Kita nyanyikan lagu Betapa Dalamnya. Ya adik-adik, dengan semangat kita nyanyikan lagu ini dengan posisi berdiri. Gerakan tubuh adik ya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu,
sewaktu dulu sebelum pandemi, sewaktu masih bisa beribadah di sekolah minggu atau masih bisa sekolah di sekolah sebelum online kelas, adik-adik punya sahabat tidak? Adik-adik punya satu sahabat yang adik-adik ingin sekali, adik-adik katakan dalam hati, saya ingin dia menjadi sahabatku selamanya. Pasti ada, bukan? Rasul mau mengatakan kalau Tuhan juga menginginkan kita menjadi sahabatnya selamanya. Dia mengasihi kita, tetapi dia juga mau kita mengasihi dia sehingga kita dapat menjadi sahabat dengan Tuhan selamanya. Terkadang sahabat kita bisa tidak ada di sisi kita, tidak berada di samping kita, kita tidak dapat berbicara dengannya. Tetapi ingat, Tuhan selalu ada di sisi kita. Tuhan selalu ada ketika kita memerlukannya. Jadi setiap saat adik-adik boleh berdoa untuk Tuhan. Setiap saat kita boleh berbicara kepada Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, langsung ajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu, Janjimu Tuhan. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sambil bertepuk tangan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Yuk kita sekali lagi ulangi dari awal. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janjimu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya, nama-Mu kekal selamanya. Wah, adik-adik, apa kabar? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita ambil sikap duduk yang baik. Kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa dulu ya, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk beribadah hari ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan.
kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang dengan baik. Pimpin juga Lause yang bercerita, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi Lause Bobby di awal muncul dari langit-langit ya dengan gaya seperti superhero. Apa? Logonya ini? Iya, Spider-Man ya adik-adik. Nah adik-adik, kenapa sih Lause tadi memulai dengan gaya seperti Spider-Man? Karena adik-adik hari ini Lause pertama-tama pengen dulu bertanya nih sama kita. Kira-kira adik-adik di sini pada suka gak sih nonton film superhero? Lause rasa banyak dari kita suka nonton film-film superhero ya, seperti Spider-Man, Superman, Iron Man, Hulk, atau superhero-superhero lainnya. Nah adik-adik, sekarang Lause pengen tanya, kenapa sih adik-adik suka nonton film-film superhero? Kalau Lause senang lihat film-film superhero karena Lause merasa sangat semangat kalau melihat para superhero itu berani melawan para penjahat. Betul nggak? Menyenangkan sekali bukan kalau kita melihat ketika ada penjahat kemudian muncul superhero-nya dengan gagah berani menyerang dan mengalahkan penjahat-penjahat itu. Ya, ketika para superhero muncul dan membela kebenaran, Lause rasa pasti kita semua senang kan setiap kali melihat para superhero itu menang membela kebenaran. Nah adik-adik, tapi sekarang Lause pengen nanya lagi nih, kira-kira menurut adik-adik kenapa sih atau dari mana sih sumber keberanian para superhero itu? Kok bisa ya? Kan kalau kita lihat di film-film biasanya musuh-musuhnya superhero itu para orang jahat itu biasanya seram-seram bukan? Betul gak? Biasanya punya senjata yang hebat, ya biasanya punya tentara yang banyak. Nah adik-adik, kira-kira kenapa sih para superhero itu bisa punya keberanian untuk membela kebenaran, padahal musuhnya gak gampang tuh, musuhnya menyeramkan. Kenapa coba? Nah adik-adik, para superhero itu bisa berani melawan kejahatan itu sebab bukan mereka cuma gak suka lihat orang jahat, tapi juga karena mereka punya kekuatan super atau punya senjata yang hebat. Betul tidak? Tentu pasti kita semua gak suka lihat ada penjahat. Tapi yang membuat superhero akhirnya berani untuk bangkit dan melawan kejahatan, membela kebenaran, karena mereka punya kekuatan super atau punya senjata yang hebat. Ya, kalau Spider-Man punya kemampuan menembakkan jaring ya, jadi dia bisa menyerang, bisa menghindar, dia bisa kabur kemana, bisa muncul lagi. Wah, itu Spider-Man. Kalau Captain America, wah dia punya kemampuan bertarung yang hebat, ya, punya tameng yang kuat, punya kemampuan seorang tentara yang hebat, ya. Dan superhero yang lain juga masing-masing punya kekuatan yang hebat. Makanya mereka punya keberanian untuk maju paling depan. Ya, mereka tidak bersembunyi, mereka tidak kabur, tapi mereka justru berani melawan musuh seseram apapun. Sebab mereka punya kekuatan yang super. Nah adik-adik, sekalipun penjahat-penjahat di film-film itu tidak ada di kehidupan nyata, tapi adik-adik, kalau kita pikir-pikir di kehidupan kita sehari-hari, bukankah kita juga melihat ada banyak orang-orang yang berbuat jahat? Ya, ada orang-orang yang menyakiti sesamanya, baik lewat perbuatan, lewat perkataan, ya. Orang-orang banyak yang berbuat dosa dan saling menyakiti satu sama lain. Jadi kejahatan itu ada di sekitar kita. Maka adik-adik, tugas untuk membela kebenaran, untuk menegakkan kebenaran juga harus tetap dilakukan. Betul tidak? Ya. Tapi adik-adik, masalahnya juga superhero tidak ada di kehidupan nyata. Lalu siapa dong yang harus menegakkan kebenaran? Kita. Waduh, adik-adik, gimana ya kalau kita harus menegakkan kebenaran? Kalau kita harus membela yang benar, kita kan gak punya kekuatan super. Betul gak?
kita tidak punya kemampuan seperti para superhero. Bagaimana kita bisa berani melawan orang-orang yang salah, orang-orang yang berbuat jahat? Nah, adik-adik, mungkin kejahatan, perbuatan jahat di sekitar kita mungkin tidak seseram yang di film-film ya. Orang bawa pistol, bawa meriam dan lain sebagainya ya. Tapi adik-adik pernah tidak? Atau adik-adik coba bayangkan, kalau adik-adik satu kali melihat teman adik-adik itu sedang dijahili atau sedang dibully oleh teman adik-adik. Kalau misalkan adik-adik melihat kondisi seperti itu, apakah adik-adik berani menolong teman adik-adik itu dan menyatakan yang benar? Wah, kalau dilihat teman yang jahil atau yang membuli itu, waduh, badannya besar. Dilihat wajahnya, itu kakak kelas, lebih tua dari aku, badannya besar, kuat. Aduh, bagaimana? Mana mungkin kita berani menyatakan yang benar? Atau misalkan kita satu kali mau ulangan, teman-teman satu kelas tiba-tiba bilang sama kita sebelum ulangan, sebelum gurunya masuk, nanti pas ulangan kita nyontek ya, saling kasih tahu, diam-diam aja ya, kamu bantuin kita ya. Nah, adik-adik, coba kalau adik-adik ada di situasi seperti itu, teman-teman adik-adik kan banyak di kelas, lalu rame-rame ya mengajak adik-adik untuk menyontek bersama. Itu kan perbuatan yang salah. Nah, adik-adik kira-kira berani tidak di hadapan teman-teman yang sekian banyak itu menyatakan yang benar? Mengatakan adik-adik tidak mau ikut dan memberitahu yang benar. Harusnya kita tidak menyontek. Ya, itu perbuatan yang tidak baik, curang. Bahkan kalau mungkin teman-temannya Kristen, kasih tahu kalau itu adalah dosa yang mendukakan hati Tuhan. Waduh, kalau dibayangin kita sendiri, teman-teman kita banyak, wah, bisa dimusuhi kita. Bagaimana kita bisa berani melawan perbuatan yang tidak baik seperti itu? Nah, adik-adik, apakah karena kita tidak punya kekuatan super, maka kita tidak bisa membela yang benar? Apakah karena kita tidak punya senjata yang canggih, tidak punya badan dan kekuatan yang besar? Apakah itu berarti kita tidak bisa menegakkan kebenaran? Nah, adik-adik, Lause ingin kita hari ini belajar dari satu kisah firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, adik-adik, dari kisah ini adalah kelanjutan dari kisah minggu lalu. Waktu Petrus dan teman-temannya menyembuhkan orang yang lumpuh, itu kan bikin geger satu kota ya. Satu kota langsung menyebarkan berita itu. Nah, berita itu terdengar ke telinga para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Waduh, adik-adik ingat tidak? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka membenci murid-murid Tuhan Yesus dan mereka adalah orang-orang yang menghukum Tuhan Yesus supaya disalib. Mereka adalah orang yang punya kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Sementara murid-murid, mereka sudah menginjili sendiri-sendiri tanpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, tidak lagi berjalan bersama dengan mereka. Lalu akhirnya mereka dipanggil untuk disidang. Waduh. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya para murid-murid Petrus dan teman-temannya di hadapan orang-orang yang menyeramkan itu, di depan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang membenci Tuhan Yesus? Apakah mereka berani untuk tetap mengabarkan Injil? Apakah mereka tetap berani untuk menyatakan kalau mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus?
Mereka dihadapkan dengan orang-orang yang jahat dan mereka harus membela kebenaran. Tapi musuh mereka lebih seram dan lebih kuat. Nah, kira-kira bagaimana ya para murid-murid melewati situasi seperti ini? Kalau gitu langsung ingin aja kita sama-sama ya langsung menyimak pembacaan firman Tuhan hari ini ya dari Kisah Rasul 4. Kitab Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat
dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, adik-adik sudah lihat bagaimana kisah Petrus dan kawan-kawannya? Nah, adik-adik kita melihat bahwa Petrus dan kawan-kawannya itu mereka dengan gagah berani menghadapi mahkamah agama berisi orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Isinya adalah orang-orang yang tidak suka sama pengajaran Tuhan Yesus. Tapi adik-adik kita dengar tadi di pembacaan Alkitab bahwa Petrus dengan berani mengatakan kalau aku ini murid Tuhan Yesus dan aku menyembuhkan orang lumpuh ini dengan kuasa nama Yesus. Bahkan Petrus mengabarkan Injil supaya mereka percaya sama Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kira-kira kalau kita lihat dari mana ya sumber keberaniannya Petrus? Apakah Petrus punya magic, makanya bisa berani seperti itu? Apakah Petrus punya tentara yang banyak? Apakah Petrus adalah orang yang berkuasa, makanya dia berani? Oh, jelas bukan karena itu. Ya, firman Tuhan tadi justru malah dibilang, ya, para mahkamah agama ini bingung. Kok Petrus bisa ngomong dengan berani? Padahal dia bukan orang yang terpelajar. Ya, kok dia bisa melakukan mujizat? Padahal dia orang biasa, bukan pemerintah, bukan ahli agama. Tapi kok bisa seperti ini? Petrus adalah orang biasa. Dia hanyalah seorang murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, akhirnya Petrus bisa berani menyatakan kebenaran itu karena dia yakin. Yakin pertama, yakin bahwa apa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Ya, Petrus sudah sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan dia tahu betul kalau Tuhan Yesus yang sudah memberi dia kuasa untuk menyembuhkan. Karena dia yakin sama kebenaran firman Tuhan. Dia yakin kalau ajaran Tuhan Yesus itu benar. Dia yakin kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sejati. Makanya dia bisa berani menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam situasi sesulit apapun. Dan yang kedua, adik-adik, Petrus bisa berani karena dia yakin bahwa Tuhan beserta dengan dia. Petrus bukan cuma yakin dengan pengajaran Tuhan Yesus, bukan hanya yakin dengan bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran, tapi adik-adik, Petrus juga dia yakin bahwa Tuhan Yesus menyertai dia. Adik-adik, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita menyatakan kebenaran firman Tuhan, adik-adik, biarlah kita bisa seperti Petrus, yakin kalau Tuhan itu menolong. Selama kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita menyatakan apa yang Tuhan mau, adik-adik, Tuhan pasti akan memampukan kita. Sekalipun itu sulit, seperti apa yang dilakukan oleh Petrus, resikonya besar. Ya, Petrus bisa ditangkap seperti Tuhan Yesus, bahkan bisa dihukum seperti Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Petrus yakin kalau Tuhan Yesus juga punya rencana yang indah di dalam hidupnya. Sekalipun ada resiko yang berbahaya, sekalipun tidak gampang menyatakan apa yang benar, membela kebenaran itu, tapi Petrus tahu kalau Tuhan yang dia bela adalah Tuhan yang benar. Sehingga dia bisa dengan yakin, dengan gagah berani berdiri di hadapan mahkamah agama dan menyatakan, menegakkan kebenaran. Nah, adik-adik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kebenaran dimanapun, itu bukan tugas yang mudah, karena resikonya juga sama, besar untuk kita masing-masing.
Kalau pikir-pikir situasi-situasi tadi ya yang sempat Lause sebutin di awal, kalau kita lihat teman kita ada yang dijahili lalu kita membela dia, wah bisa jadi kita malah jadi yang dikerjain, kita yang jadi dijahilin atau jadi kita yang dibully. Atau waktu kita tidak mau ikut-ikutan nyontek, tidak mau ikut-ikutan berbuat dosa seperti teman-teman kita, bahkan kita memberitahu yang benar, wah bisa-bisa kita kalau mereka tidak suka, mereka bisa mengucilkan kita atau memusuhi kita. Nah adik-adik, itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita menjadi gentar dan takut. Tapi adik-adik, biarlah setiap hari kita rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus rajin berdoa dan baca firman Tuhan? Adalah supaya kita bisa yakin kalau apa yang kita lakukan adalah sesuai firman Tuhan. Kita perlu tahu betul-betul yang kita lakukan ini benar apa tidak benar. Kalau kita ragu, mana berani kita bisa menegakkan kebenaran. Tapi kalau kita sudah yakin, kita tahu, wah kita bisa punya keberanian ekstra. Dan yang paling penting adik-adik, dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, kita makin kenal Tuhan kita. Dan kita bisa makin dikuatkan imannya, supaya kita bisa yakin kalau Tuhan beserta dengan kita. Kita bukan cuma yakin kalau firman Tuhan yang kita ingat itu betul, tapi kita juga bisa yakin kalau Tuhan yang kita kenal itu menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita sekalipun jalannya sulit, sekalipun jalannya menakutkan, sekalipun ada tantangan besar di depan kita. Tapi adik-adik, biarlah kita bisa terus yakin kepada Tuhan. Sehingga adik-adik kita bisa punya keberanian bukan karena kuat atau hebat kita. Kita berani bukan karena badan kita lebih besar makanya kita berani. Kita berani karena kita lebih pintar. Bukan hanya karena itu. Tapi sekalipun mungkin kita lemah, sekalipun mungkin kita masih muda, sekalipun kita mungkin tidak sebanyak teman-teman kita. Tapi adik-adik, biarlah kita bisa tetap berani menyatakan yang benar itu. Karena yang bersama kita lebih daripada superhero. Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Sehingga adik-adik, yuk kita terus berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Dia terus menolong kita, supaya kita bisa makin berani untuk menegakkan kebenaran. Kita terus berani untuk menyatakan kebenaran, menceritakan Injil kepada teman-teman kita yang belum percaya, memberitahukan yang baik, menegur sesama kita, mereka yang Kristen, yang lupa berbuat dosa. Kita berani untuk menegur dan membawa mereka ke jalan yang benar. Itu bukan hal yang mudah, betul gak? Ya, ada ketakutan, ada ragu-ragu dalam hati kita. Tapi adik-adik, dari Petrus dan teman-temannya, biar kita belajar bahwa kita bisa untuk berani melangkah karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita berani sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dan selalu akan menolong kita melewati situasi sesulit apapun. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa ya, mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau Engkau adalah Tuhan yang benar dan Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami menyadari kalau ketika kami harus menegakkan kebenaran itu bukan hal yang gampang. Tapi Tuhan, tolong kami supaya kami mau untuk bisa terus yakin kepada Tuhan dan kami bisa punya keberanian untuk menyatakan yang benar, menyatakan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Bukan karena kehebatan, kepintaran, atau kekuatan kami, tetapi karena ada Engkau yang bersama dengan kami. Hanya karena Engkau saja Tuhan, kami bisa berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Tolonglah kami Tuhan, sekalipun kami masih kecil, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Thank you loh Bobby untuk cerita firman Tuhannya. Gimana adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan? Makin semangat? Makin ingin dekat dengan Tuhan? Ya, langsung ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu terakhir, lagu keempat. Kita nyanyikan lagu Sejak Ku Kenal Yesus. Ya, adik-adik dengan posisi berdiri kita nyanyikan lagu ini. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Selalalala. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Ya, adik-adik, ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang adik-adik lanjut kembali ke contoh Bobby untuk melanjutkan aktivitas. Langsung Nelly mau permisi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, sekarang yuk kita langsung semua keluarkan paket aktivitas anak kita. Dan sekarang adik-adik, kita sudah masuk ke paket aktivitas yang nomor 6 loh. Jadi sekarang kita keluarkan amplop yang nomor 6 ya. Oh, dan kita juga selain amplop nomor 6 ini, kita akan sama-sama perlu lem ya. Jadi siapkan lem untuk aktivitas kita hari ini. Adik-adik masih juga ingin kita siapkan alat tulis ya, mau spidol, pensil warna, pulpen warna, bebas ya. Nah sekarang yuk kita akan buka apa sih yang akan kita buat hari ini. Adik, seperti adik-adik lihat di dalam amplop kita sudah ada kertas kado ya, kemudian ada karton bentuk bulat, ada pita. Nah adik-adik, hari ini kita seperti kisah hari ini yang mengajak kita untuk kita menjadi berani menegakkan kebenaran karena Tuhan beserta dengan kita. Maka hari ini Losa akan mengajak kita untuk membuat sebuah medali yang akan mengingatkan kita tentang kisah firman Tuhan hari ini. Sebuah medali keberanian yang akan terus mengingatkan kita bahwa Yesus itu beserta dengan kita. Nah kalau gitu adik-adik, yuk langsung saja kita akan buat medali hari ini. Bagaimana kita membuatnya? Nah maka pertama-tama kita akan mulai dari kertas kado ini ya. Yang lain kita pinggirin dulu. Nah adik-adik, yang pertama kali kita akan buat adalah dari kertas kado ini adalah kita akan membuat bentuk seperti kipas. Seperti gimana? Nah jadi adik-adik, pertama-tama adik-adik akan lipat si kertas kado ini dengan bentuk kecil-kecil kurang lebih sebesar jari. Nah seperti ini ya, kurang lebih sebesar ini. Adik-adik kira-kira masing-masing. Kemudian adik-adik terus lipat, lipat lagi, lipat lagi. Nah adik-adik, jadi dilipat bolak-balik, nanti hasil akhirnya akan seperti ini nih ya. Nah adik-adik lakukan hal yang sama sama kertas kado satu lagi. Dikira-kira ukurannya kurang lebih samain ya, dikira-kira saja. Kemudian langsung lipat bolak-balik, lipat, lipat. Nah ya, jadi lipatnya yang lurus dan akhirnya kita punya dua kertas kado seperti ini. Langkah selanjutnya adik-adik, kita akan membuat kertas kado ini jadi sebuah lingkaran. Jadi nanti kan kalau gini kan setengah lingkaran, nah bawahnya juga setengah lingkaran lagi. Caranya gimana? Nah adik-adik, maka kita akan pakai lem. Mau pakai lem kertas, mau pakai lem uku bisa. Jadi adik-adik, kita akan gabungkan dulu dua kertas kado ini. Jadi adik-adik kasih lem di satu sisi, kemudian ditempel. Nah adik-adik sudah menyatu. Lalu adik-adik, selanjutnya kita akan mengelem ujung yang sini ketemu dengan ujung yang sini. Jadi adik-adik, kita kasih lem di ujung yang sini ya, secukupnya saja. Lalu adik-adik kita akan putar set. Lalu kita tempel ujung ke ujung ya. Lalu kita rapikan set. Nah ya, jadi hasilnya akan Nah adik-adik satukan ujungnya. Nah jadi adik-adik hasilnya akan seperti ini. Nah adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik sisihkan dulu ke pinggir. Maka kita selanjutnya akan ambil yang kertas bulat ini. Maka adik-adik, kita akan menulis di kertas bulat ini pesan firman Tuhan hari ini, yaitu aku berani sebab Yesus besertaku. Oke, nah tulisannya seperti itu. Nah adik-adik silakan buat tulisannya dengan cantik di bagian karton ini. Adik-adik bisa penuhi, bisa kasih hiasan apapun, mau bikin tulisannya seperti apapun. Tulisannya aku berani sebab Yesus besertaku. Nah adik-adik, kalau sudah,
menulis seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah adik-adik kita akan menempelkan si karton ini tepat di tengah-tengah dari di tengah-tengah kertas kado ini. Jadi adik-adik kita caranya adalah kita akan kasih lem yang banyak, ya cukup banyak secukupnya dan jangan terlalu sedikit supaya menempelnya kuat, ya. Kita kasih lem, lalu adik-adik kita tempelkan di tengah-tengahnya, ya. Lalu terakhir adik-adik silakan pakai pita yang ada untuk menjadi tali dari medalinya. Jadi adik-adik bisa balik, ya. Kemudian lihat mana atasnya, ini atasnya. Jadi lause ikat dulu, jadi satu supaya nggak lepas, ya. Diikat lebih dulu. Lalu lause kasih lem, ya secukupnya di tengahnya. Lause tempelkan deh, ya di kertasnya, lalu lause tunggu sampai kering. Nah adik-adik kalau jadi sudah deh, ini adalah medali kita. Jadi semoga medali ini bisa adik-adik pajang, bisa adik-adik langsung pakai, adik-adik langsung kalungin, dan semoga ini bisa mengingatkan kita, menolong kita. Terus ingat pesan firman Tuhan hari ini bahwa kita bisa terus berani menyatakan kebenaran sebab kita tahu, kita yakin kalau Tuhan beserta dengan kita. Nah adik-adik sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, Lause punya satu pengumuman yang penting. Adik-adik tolong simak pengumumannya, ajak orang tuanya untuk lihat pengumuman ini supaya adik-adik tidak terlewat informasi penting ini, ya. Adik-adik yuk disimak dulu pengumumannya. Adik-adik dan para orang tua sekolah minggu sekalian, pada hari Minggu 9 Mei mendatang adalah peringatan Parents Day atau Hari Orang Tua. Sekalipun sekarang kita belum bisa berkumpul di gereja, tetapi kita akan tetap bersama memberikan hadiah spesial bagi para orang tua di GKY Medan. Bagaimana caranya? Kali ini kita semua akan bersama membuat video spesial ucapan selamat Hari Orang Tua. Lause berharap adik-adik bisa ikut ambil bagian di dalam video ini. Caranya, adik-adik bisa meminta orang tua untuk merekam video adik-adik mengucapkan ucapan selamat Hari Orang Tua dan mengirimkannya kepada Lause Bobby. Adik-adik bisa memilih mau menyampaikan ucapan ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin. Ini adalah kalimat yang dapat adik-adik ucapkan di dalam video. Untuk Papa dan Mama, terima kasih untuk kasih sayangmu. Kami mengasihimu. Selamat Hari Orang Tua. Dear Father and Mother, thank you for all your love for us. We love you. Happy Parents Day. 敬爱的爸爸妈妈，谢谢您给予我们的爱护，我们爱您，双亲节快乐。 Bagi para orang tua dapat merekam video tersebut dalam posisi landscape dan mengirimkannya kepada WhatsApp Lause Bobby atau kepada email berikut. Video paling lambat dikirimkan tanggal 2 Mei 2021. Yuk, kita semua ikut ambil bagian ya di video spesial ucapan Selamat Hari Orang Tua tahun ini. Nah ya, jadi adik-adik sampai di sini sekolah minggu kita. Terus jaga kesehatan, terus rajin berdoa, dan ingat ya ada project video spesial untuk Parents Day. Adik-adik langsung berharap semua bisa ikut. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.